skeptis yang ada di otak gue dengan segala trust issue gue dengan manusia di dunia ini. Lu kelahiran bulan apa? Januari 13 jam 10 malam. Aquarius. No, I'm Capricorn. Oh, no wonder. Why? Emang lu apa? No. No wonder you are skeptic. Because a Capricorn itu tipenya if she or he doesn't nggak menguasai environment, dia nggak bakal percaya. Masa? It's like I put you in the dark room. If you don't know how dark it is, you will not enter. Oh iya. Iya, jadi Berarti Bapak belajar soal zodiak juga? sih, itu teman-teman banyak kan. Karakternya kan mirip-mirip. I like to observe people. Gue observant banget. Gue orangnya very very observant. Me too, believe or not, me too. Karena tadi gue bilang kayak lu orangnya skeptis. lu percaya, kenapa lu bisa ngerasa lu blueprint lu kayak gitu? Oke, begitu gue melihat kehidupan gue ke belakang dan karakter gue dan hal-hal yang selalu menyenangkan gue, itu begitu gue baca banyak tools di luar sana ya, banyak scientific tools di luar sana yang misalnya ngomongin tentang human design, ngomongin astrology, ngomongin numerology dan sebagainya. I learned that all and I have the interest. Gue ada interestnya. Tapi gue nggak use it for people. I use it for myself. And then I like to, karena gue tipenya orangnya bisa dibilang highly logical. Jadi gue suka melakukan, gue punya penasaran juga. Karena ini sebuah keilmuan. Ini bukan sesuatu yang gray area, tapi ini adalah science. Dari situ gue melihat lucu juga ya, melalui tool seperti ini, melalui data yang udah dikelola sekian tahun, dia orang bisa come up with conclusion seperti ini, dan conclusionnya itu close to atau near to perfection, near to ya. Jadi begitu tahu, blueprint gue begini gitu. Salah satunya misalnya, gue itu akan perform mantep banget kalau gue itu main di ranah strategi misalnya. Terus gue mikir, anjrit, pantesan dari dulu gue kalau di lapangan gue capek misalnya gitu. Tapi kalau gue main di strategi gue tajam banget, clarity gue gila banget misalnya gitu. Terus kalau misalnya orang ngobrol sama gue berapa kali suka tanya, apa sih kesan-kesan lu kalau ngobrol sama gue? Kepala gue tuh langsung jadi jelas gitu, plong gitu, langsung kayak you hit me with such a simple and clarity statements gitu. Kalau ngomongin bisnis misalnya, gue lagi stuck di sini, lu tuh kayak come up with, you have some crazy ideas. Padahal buat gue itu bukan crazy ideas, buat gue it's just that gue bisa ngelihat spot yang lu mungkin nggak bisa ngelihat gitu. Terus kalau lu ngomong tadi, how sure I am about the blueprint about helping people. Number one, it's human nature to help people. The fundamental orang tuh bisa happy itu bukan karena dia beli barang, tapi karena dia menolong sesama. Fundamental of happiness. Apa itu bukan bagian dari apa itu bukannya cuma people pleaser? Enggak, fundamental itu misalnya kayak hal-hal kecil aja, misalnya lu pernah mungkin masih kecil pernah ngebuat kue buat emak lu, mungkin. Gue pernah waktu mami daddy gue masih umur 13 atau 12. I baked the cake. I learned how to bake a cake. I baked the cake to celebrate their anniversary, misalnya gitu. Terus dari situ ngeliatin ekspresi mereka aja gue udah happy banget, misalnya gitu. Terus bokap gue pernah ajak gue ke pilgrimage ya, ke India. Dimana dia tunjukin gue banyak sekali orang susah, orang yang minta-minta di jalan. So many different type of people. Ada yang broken arms, broken legs, so many painful to see them. And depan mata gue pernah mau beliin mereka roti sama teh. Why? Gue pengen aja kasih gitu. Terus gue ke toko, gue bilang sama tokonya, tolong kasih ada mungkin 10 atau 12 orang. Jadi gue pas ngelihat orang-orang yang minta-minta itu, gue kayak
kayak feel kasihan itu normal ya. Normal. Tapi gue pergi ke satu toko, gue kasih duit ke toko itu, tolong kasih 12 teh atau 10 teh sama 10 roti. Gue kasih duitnya ke si yang punya toko, dan gue mau jalan keluar. Salah satu orang itu berhentiin gue, please lu jangan tinggalin, lu tungguin di sini sampai roti itu keluar sama teh itu keluar. Kenapa gitu? Karena banyak orang suka ngasih duit tapi kita nggak pernah dikasih teh sama roti. Dan itu di tempat orang datang berbondong-bondong untuk beribadah. Jadi gue sampai mempertanyakan waktu itu sama bokap gue, kalau lu bilang this is God's house, how come there are beggars in God's house? Gitu. Ya bokap gue cuma bilang, justru God selalu sama mereka, makanya orang-orang kayak lu ada didatengin ke sini untuk kasih mereka makan. Jadi helping others itu menurut gue bagian dari human nature. Tapi kalau lu tahu lu punya skill, lu punya kemampuan yang bisa ngebantu orang become better, why not? Yang jadi masalah itu kan kalau lu terlalu mengkomersialiskan kemampuan itu. Benar. Jadi lu harus bisa bedain orang yang punya bisnis, orang yang misalnya punya kemampuan untuk bantu orang. Itu lu lihat dia level komersialisnya parah nggak? Kalau terlalu parah, ya belum tentu yang dia bantu itu benar-benar bantu, karena bantu itu kan butuh ketulusan ya. Betul. Tapi lu juga punya waktu, lu juga punya dream, lu juga punya family, lu juga punya work, lu juga punya responsibility. So you cannot help everyone. Jadi you get to choose who you want to help. Dan buat gue sometimes not only you get to choose, you get to be thankful if you get a chance to help. And why is that? So, gue pernah melakukan satu eksperimen simple, dan gue lagi bareng sama temen gue. Gue bilang, lu kalau lagi berbuat kebaikan itu jangan pernah menganggap diri lu keren, karena lu hanya boleh berbuat kebaikan kalau diizinin sama Tuhan. Contoh, gue pernah kayak bagi-bagi beras. Gue pernah masuk ke satu area di mana orang-orang gue bagi beras, gue lagi nyetir, berhenti bagi beras, nyetir berhenti. Ada satu titik gue mau kasih beras, orangnya nolak. Orangnya nolak. Dan itu kejadiannya simple, karena ada orang yang minta sama gue lebih dari 1 bungkus, gue tolak. ya. Maksud gue nih jangan maruk gitu loh. Iya. Poin gue jangan maruk. Gue ngerti. Pas gue maju, nggak berapa lama, it's just in the same direction, in the same road. Gue ngasih, gue ditolak. Gue langsung ketawa ngakak, gue bilang ini karma cepet balik sih gitu kan. Jadi di situ gue melanjut. Jadi I learn a lot about helping people. I learn a lot about giving. Giving itu harus respectful. Giving itu harus humble. Giving itu bukan with pride. Giving itu I teach myself and I teach my family. If you give, never feel great. You should feel low. You should always think yang receive itu greater than you. Karena untung dia mau receive. Kalau dia receive, baru lu punya account kecatat di sana. Kalau dia nggak receive, account lu nggak kecatat di sana. Justru lu harus bersyukur ada yang mau nerima kebaikan lu. Ada yang mau nerima pertolongan lu. Karena kalau dia terima, baru kecatat, bos. Ya betul. Jadi bukan mereka yang harus mengucap terima kasih sama lu, harus lu yang mengucap terima kasih, karena mereka lah yang memberi lu kesempatan melakukan kebaikan, karena mereka terima. Oh iya benar lagi, benar. Dan dari situ pertanyaan lu, kenapa gue bisa yakin blueprint gue, ya karena gue I feel so good about that. I see. Tadi apa aja license-nya? Oh ya, gue bukan license sih, certified. Certified. Jadi gue certified business coach, certified life coach, certified hypnotherapist, certified law of attraction. 4. Ada beberapa sih, ada certified other things like project manager,
mindfulness, so many yang berhubungan sama life ya. Karena memang gue suka yang berhubungan sama life. Kalau bisnis kan memang itu I read a lot, I have experience di banyak bidang. Tapi kalau life emang gue punya kayak I have the calling lah, I like ngoprek-ngoprek kehidupan tuh kayak seru banget gitu, kayak so much of things you can ngoprek. Kalau business is all about numbers, talking about creativity, talking about numbers, but life is more complex, life is more dynamic, life is more fluid, gitu. Demotivasi adalah kenapa orang bisa kena? Perbedaannya demotivasi sama depresi apa? Maksud gue nanya kayak gitu karena I've been there. Ini bukan burn out ya. Ini nggak burn out. Ini benar-benar kayak lu bukan nggak bisa ngapa-ngapain, tapi lu nggak ada. Bukan nggak punya tenaga juga, tapi lu nggak ada. Gimana bilangnya sih? Depression is a sign that you need to have a deep rest. Lu perlu istirahat total. Kalau demotivasi? Itu kata-katanya Jim Carrey. Kalau demotivation itu bukan di diri lu, itu lebih ke orang-orang sekitar lu. Misalnya lu menceritakan impian lu, gue pengen ini, gue punya strategi begini, gue punya Allah itu membuat lu menjadi demotivated. You feel people take you for granted. You feel people nggak nganggep lu. You feel people nggak yakin sama lu. You feel apa yang lu omongin itu nggak divalidate sama orang lain. Kenapa? Karena lu nggak confident sama diri lu. Tapi kalau lu ngomong pada saat lu lagi momen berdoa, God, I have this idea, God. And you are talking. Who's listening? God. No, you are listening. To myself. Iya, karena gue nggak bisa jamin God is listening to you or not. Iya benar. Sorry guys. Tapi yang pasti, you are listening to what you're talking. Betul. You are boosting your confidence. Jadi demotivasi itu terjadi bukan karena kita, tapi memang karena lingkungan kita membuat itu terjadi. Exactly. Jadi akhirnya yang tadinya lu motivated jadi self doubt. Dari self doubt you feel demotivated. Terus kejadian itu berulang kali terjadi, akhirnya lu depres. Itu ternyata step 1 to depres. Ya, itu menurut gue. Gitu. Depression tuh kan macam-macam. Bukan hanya dari demotivation aja. Gitu. Lu pacaran, putus, pacaran putus. Terus sakit gitu kan. Capek gue. Masalahnya bukan capek di pacaran deh. Lu nyari cowoknya yang modelnya gitu-gitu terus, casingnya doang yang beda, karakternya begitu-begitu lagi. Berarti lu nggak menyadari bahwa gue itu tertarik dengan pola yang sama terus menerus. Makanya growth mindset is all about pola pikir. Kalau pola pikirnya berubah, pola aksinya jadi berubah. Karena dari pola pikir muncul ke makna muncul ke rasa muncul ke aksi. What you give to your thought, meaning makes you feel. That's when you act. Lu baca, aku nggak tahu sih, lu baca apa enggak, gue nggak tahu. Maksud gue, yang Everything is Fucked, tahu nggak buku itu? Ya, The Art of. Enggak, itu yang buku biru, pertamanya. yang orange kan, yang buku birunya kan. Ya. Itu gue nggak baca. Nggak baca, itu kurang lebih ini loh. Jadi tuh di situ di buku itu dia tulis di kepala kita nih ada 2 penyetir. Dimana kita ngira kalau penyetir tuh adalah si otak berpikir sama otak perasa. Yeah. Kita ngiranya otak pemikir yang nyetir kan. Sebenarnya enggak. Yang itu tuh otak perasa. Yeah. Otak itu tuh cuma kayak ngasih navigasi, tapi tetap yang ngambil jalan si otak perasa. Yeah. Jadi kayak makanya itu sometimes when people feeling down ya udah mereka ngelakuin apa yang mereka rasain gitu loh. Bukan yang logik yang harus dilakuin karena nyetirnya si perasa. Iya bener banget. Jadi informasi yang masuk ke lo itu yang lo rasain dan itu lo itu yang ngelakuin. Bukan lo rasain. Jadi informasi yang lo labeling. Misalnya lo labeling kacau nih. Kacau maknanya apa?
berantakan. Berantakan rasanya apa? Berantakan juga kan. Ya aksinya blank. Kalau orang nggak ngapa-ngapain tiba-tiba blank? Nggak ada sih, itu cuma cowok biasanya, cewek nggak mungkin. Oh enggak, maksudnya kayak kemarin ada penyanyi, jadi dia harusnya masuk nih di beat ini, terus dia ngeblank. Ya itu karena kondisi mungkin, Oh, gue nggak bisa jawab, Iya karena itu sih, gue nggak bisa iya jawab sih, sih. Kalau lu bilang kondisi begini, gue nggak bisa jawab karena I'm not a licensed psychologist or psychiatrist. benar. Oh, I see. Dan lu tahu apa, gue nggak terlalu suka buku translatean dari Inggris ke Indonesia karena translatannya biasanya kayak gitu-gitu doang. Yes. Iya gak sih? Depends. Ada orang yang memang benar kalau buku bahasa Inggris itu kalau translate-nya nggak tepat, itu jadinya meaning-nya jadi kacau. Tapi kalau ada orang yang suka baca bahasa Inggris, dia punya understanding prosesnya begitu. Ada lagi orang yang memang suka baca bahasa Indonesia, ada yang suka baca bahasa Rusia, so it's a bit difficult to define. Tapi emang sih lebih bagus kalau baca buku, pilih authornya, misalnya authornya American, ya better read in American language, in English gitu. Nah dari buku itulah gue baru sadar kayak sebenarnya kan gue ngerasa kayak ya gila, gue anaknya logik banget, semua aksi gue itu gara-gara logika gue. Ternyata enggak. Itu bagaimana lu merasakan dan lu akhirnya lu bisa ngasih respon gitu loh. Kalau lu merasa lu logic banget, itu bukan karena lu logic banget, tapi karena lu enjoy processing your thoughts. Oh iya? Iya, you enjoy processing. Kalau ini gimana? Kalau ini gimana? Kalau ini gimana? Kalau gini, itu enjoy processing. Jadi you're focused on processing your thoughts. You're not focused on feeling your thoughts. You're not focused on meaning. Jadi menciptakan meaning gitu. Karena problem kenapa banyak orang nggak bisa menciptakan meaning karena memang kekurangan kosakata yang terekam di kepalanya. Makanya sebenarnya teman-teman, kalau ada orang bilang untuk sukses banyak baca buku, menurut saya untuk sukses bukan hanya banyak baca buku, bukan menurut saya lagi, menurut gue. Jadi tujuan lu banyak baca buku itu untuk membangun library, perpustakaan kosakata yang sangat kaya di pikiran lu, agar lu bisa menciptakan makna-makna dari proses pemikiran lu lebih spesifik. Kalau lebih spesifik, rasanya lebih tepat, tindakannya akan tepat. Iya benar. Gitu. Jadi one of the kiat sukses itu baca banyak buku. Tapi selain baca, ya lo harus pahamin. Selain pahamin, lo harus practice. Karena habis lo practice, that is the real pemahaman. If you don't practice the strategy, you will not be a good thing. Gue setuju sih. Tapi kan dari tadi aku banyak nanya sebenarnya kan sama Bronil nggak mau nanya apa gitu dari secara Gen Z gitu. Ya gue bingung sama Gen Z itu kenapa sih sangat ini banget ya. Buat gue itu kayak terlalu mengkotak-kotakan, gue akan kerja kalau ABCD. Gue orangnya butuh healing, gue orangnya butuh mood booster, gue orangnya butuh ini. Gue nggak tahu ya, I come from era where mood booster nggak ada, healing nggak ada, you know. Tempat kerja dulu cubicle banget gitu ya. Gen Z kayaknya butuh kayak classy place, comfortable zone. And I have no problem with that. Cuman I have a problem with your permintaan lu sama delivery lu itu nggak balance atau nggak sepadan. Setidaknya kalau permintaan lu, gue pengen lu kasih gue dong mobil Mercy, tapi lu bisa ngebawa mobilnya, lu excellent dalam nyetir mobilnya gitu loh. You know how to drive the car well gitu, then you deserve the car gitu. Sebenarnya kalau dari pengamatan gue dan dari riset gue, sebenarnya gue sempat riset juga soal kayak gitu. Jadi ternyata katanya dan dari beberapa sumber juga gue dapet generasi yang terbaik itu sekarang lagi generasinya si kita milenial sih, kemarin gue baca.
oh generasi di gue gitu loh, dimana gue tuh udah bukan transisi lagi tapi gue udah produk jadi gitu loh. Makanya mungkin teman-teman gue yang seumuran sama gue ini kayak udah tahu harusnya gue tuh di-treat kayak gini. Makanya kita suka ngebalikin kayak jangan samain sama zaman lu, itu mah zaman dulu. Iya. Kayak gitu. Tapi gue nggak pernah ngelihat yang namanya kalau udah menjadi generasi yang terbaik harusnya daya tahannya mantep. Kenapa jadi rentan gitu? Exactly. Jadi tuh mereka, gue pribadi, gue kebetulan mungkin karena umur gue masih udah 24 juga ya, bukan yang baru-baru banget. Dan gue memang terakhir di keluarga yang cukup keras. Jadi sejujurnya gue nggak merasakan itu di diri gue. Dan gue juga merasakan keresahan yang sama kayak anjir segini dong masa lu nggak bisa gitu. Tapi memang kembali lagi karena stage pertama dalam kehidupan mereka itu dimana dibentuk oleh keluarganya yang which is sama papanya itu sebrosunil kayaknya ya harusnya. Bukan millennials tapi sebrosunil gitu. Yang mereka nggak mau diperlakukan jelek kayak mereka dulu sama orang tuanya. Jadi mereka nge-treat anak mereka sebaik mungkin, ngasih pola pikir kalau lu sebervalue itu sampai lu jangan disakitin. Akhirnya yang terjadi mereka malah besar kepala. Yang gue temuin gitu. Jadi gue bisa bilang mungkin dari pola stage pertamanya mungkin mereka salah. Okay. I just feel there is a lot of menurut gue banyak banget yang namanya pengaruh dari faktor teknologi. Yang namanya instant gratification ya. Termasuk pokoknya lu tuh gila compliment, gila appreciation dan sebagainya. Kita bukan comparing tapi kita lagi kasih benchmarking. Bahwa kita misalnya gini deh, kita ngomong simple kayak misalnya startup. Startup itu kan sebenarnya sebuah fenomena yang keren. Dimana lu punya ide, lu bisa jadi gini, lu yakin sama ide bisnis lu. Lu punya strategi yang benar-benar tajam. Dan lu bisa menjalankan bisnis lu tanpa lu punya modal karena banyak orang di luar sana akan modalin lu. Itu fenomena yang keren. Di zaman gua kan kagak. Lu kalau mau bisnis ya lu harus kumpulin duit lu sendiri. Lu jalanin sendiri. Lu gak ada yang namanya dimodalin gitu. Nah, jadi even technology today, lu bisa instantly connect with millions of people. You can be a great influencer, you can be a celebgram, you can be a great TikToker, you can be a great YouTubers. You can even, zaman dulu mungkin storytelling is not a storyteller itu bukan sebuah talent. Tapi itu embedded dalam ibu kita, guru kita. Jadi storytelling today is a talent. Storytelling is a skill that you can help so many people by just talking on a camera and telling a good story. Karena orang tua zaman sekarang nggak ada waktu untuk storytelling anaknya, dia buka YouTube buat anaknya. Oh iya lagi benar. Tapi pertanyaannya kalau kita bilang YouTube itu ngerusak anak, kalau dia nontonnya yang nggak beres. Pertanyaannya oke, lu nggak ada waktu nih, nggak ada waktu nih buat ceritain anak. Tapi ada dong waktu untuk melihat anak gua nonton apa. Arahin susternya dong gitu. Jadi di growth mindset itu sebenarnya it's not about complaining, it's about how can I become better. Kondisi ini apa yang gue bisa pelajarin. Kalau gue merasa gagal dalam hidup gue, apa yang universe trying to tell me. Itu cara-cara orang yang memiliki growth mindset. Jadi dia nggak easily give up, dia justru menggunakan otaknya, pola pikirnya untuk menganalisa lebih deep lagi. Yang penting jangan overanalysis. That's it. That's the beauty of growth mindset. Oke, buat teman-teman semua, enggak sih, mungkin lebih ke sejujurnya ini karena ini episode pertama gue ada di sini, jadi gue cukup amazed ya, gue pribadi, dan unfortunately kita harus mengakhiri. Thank you banget. You're welcome. Inputnya. Sebenarnya gue ngerasa kayak gue dapet coach gratis dari tadi. Gue kayak, iya bener juga ya.
Dan sejujurnya gue gak pandai berkata-kata juga sih, cuman kayak it was nice. Thank you. It was nice too for you hosting in Mindset Merdeka. Yes. Oke guys, kira-kira kita segitu dulu. Kita akan ketemu di next episode. Oke. Bye-bye. Salam sadar.